Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ke selanjutnya, kita ulang sedikit ya tentang periode dan frekuensi gerak harmonik sederhana. Periode merupakan waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran lengkap. Frekuensi merupakan banyaknya getaran yang dilakukan setiap satuan waktu. Nah, atau bisa kita tuliskan dengan T sama dengan T per N banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, dan frekuensi sama dengan banyaknya getaran per satuan waktu. Nah, periode dan frekuensi pegas itu dirumuskan dengan persamaan ini. Untuk frekuensinya sama dengan per 2V akar K per M, di mana K merupakan konstanta pegas, M merupakan massa beban. Nah, kalau ditanya apa yang mempengaruhi besar periode dan frekuensi pegas, jawabannya adalah konstanta pegas dan massa beban. Kita lanjutkan ke periode dan frekuensi ayunan sederhana. Singkat saja kayak tadi, untuk menentukan besar periode dan frekuensi menggunakan persamaan ini, T sama dengan 2V akar L per G, di mana L merupakan panjang tali dan G merupakan percepatan gravitasi. Jadi yang mempengaruhi besar periode dan frekuensi ayunan sederhana itu yaitu panjang talinya dan gravitasinya. Kita lanjutkan contoh soal. Seorang anak bermain ayunan dengan tali penggantung sepanjang 2,5 meter. Apabila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar periode ayunan tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya kita cari dulu apa yang diketahui. Kita tentukan dulu apa yang diketahui di soal. Ada panjang tali L sama dengan 2,5 meter. 2,5 meter, dan ada percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon. Dan ini salah ya. Ini salah. Yang ditanya itu T atau periode. Kita masukkan persamaan periode untuk ayunan bandul, kemudian kita masukkan angkanya, didapatkanlah bahwa nilai T itu 1,0 atau 1 V sekon. Selanjutnya kita lanjut ke simpangan gerak harmonik sederhana. Nah, ini merupakan gambar proyeksi satu getaran yang kita buat dalam bentuk gelombang. Nah, untuk menentukan besar simpangan gerak harmonik sederhana menggunakan persamaan ini, Y sama dengan A sin omega T plus theta 0, di mana A ini merupakan amplitudo yang simpangan terjauh yang mampu dicapai oleh benda, dan omega ini merupakan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Omega ini juga dituliskan hubungannya dengan periode dan frekuensi. Omega sama dengan 2πf dan atau 2V hubungannya dengan periode 2pi per T. Theta 0 ini merupakan sudut fase sebesar theta 0 apabila benda yang telah menempuh sudut fase sebesar sudut awal theta 0 pada saat T sama dengan 0, sehingga persamaannya itu. Persamaan mula-mula simpangan getaran harmonik itu ini A sin omega T ya. A sin omega T. Ini persamaan yang digunakan apabila benda telah menempuh sudut fase sebesar theta 0 pada saat T sama dengan 0. Kita lanjutkan. Kecepatan gerak harmonik sederhana. Kecepatan sebenda yang bergerak pasti memiliki kecepatan ya. Untuk menentukan besar kecepatan gerak harmonik sederhana, persamaannya itu menggunakan yang ini. Nah, ini untuk menentukan kecepatan maksimum. Karena pada saat kecepatan maksimum nilai cos omega T plus theta 0 itu sama dengan 1. Ya, kita tuliskan seperti ini. Apa hubungan antara kecepatan sudut, amplitudo dengan simpangan?
dan kecepatan ini. Kecepatan sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Selanjutnya, percepatan gerak harmonik sederhana dirumuskan dengan persamaan yang ini. Min A omega kuadrat sin omega T plus theta 0. Karena A sin omega T plus theta 0 itu merupakan fungsi Y simpangan, maka bisa kita tuliskan A percepatan gerak harmonis sederhana sama dengan min omega kuadrat diganti A sin ini menggunakan Y. Untuk kecepatan maksimumnya, karena nilai sin omega T plus theta 0 itu sama dengan 1, maka ini merupakan percepatan maksimum. Kita lanjutkan contoh. Sebuah partikel bergetar harmonik dengan periode 0,2 sekon dan amplitudo 4 cm. Tentukan kecepatan maksimum partikel tersebut. Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. T sama dengan 0,2 sekon dan A sama dengan 4 cm. Nah, 4 cm ini kita ubah ke meter, sama dengan 0,04 meter. Kemudian karena untuk mencari kecepatan maksimum itu sama dengan amplitudo dikali kecepatan sudut. Di sini kan belum diketahui kecepatan sudutnya, jadi kita cari dulu kecepatan sudutnya menggunakan persamaan 2pi per T. Kita masukkan nilai T sehingga didapatkan kecepatan sudut yaitu 10 V radian per sekon. Kita masukkan, kemudian didapatkanlah besar kecepatan maksimum yaitu 0,4 V meter per sekon. Selanjutnya kita lanjutkan ke energi potensial getaran harmonik sederhana. Energi potensial ini dipengaruhi oleh ketinggian. Energi potensial gerak harmonik sederhana dirumuskan EP sama dengan setengah KY kuadrat. Itu apa simpangannya? Simpangan itu bisa kita cari dengan ini, sehingga dapatkanlah bahwa persamaan energi potensial getaran harmonik sederhana yaitu setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, karena energi pada saat untuk mencari energi potensial maksimum yaitu ini energi potensial maksimum, karena sin kuadrat omega T nya sama dengan 1, maka sisa setengah KA kuadrat, atau A itu sama dengan K sama dengan MW kuadrat, sehingga sama dengan setengah MW kuadrat A kuadrat. Selanjutnya, energi kinetik getaran harmonik. Energi kinetik itu energi yang terjadi karena adanya kecepatan. Energi kinetik itu dirumuskan dengan ini ya, setengah mv kuadrat. Karena tadi di kecepatan kita pernah belajar bahwa V sama dengan omega akar A kuadrat Y kuadrat akar A kuadrat min Y kuadrat. Didapatkanlah persamaan ini, diganti nilai V kuadratnya ini dengan omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Didapatkanlah persamaan bahwa nilai energi kinetiknya yaitu sebesar setengah K kali A kuadrat min Y kuadrat. Selanjutnya, energi mekanik. Energi mekanik itu merupakan energi yang dihasilkan. Energi mekanik merupakan energi potensial, penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial ya. Energi mekanik merupakan suatu jumlah energi kinetik dan energi potensial. Dia dirumuskan setengah KA kuadrat, atau energi mekanik itu sama dengan energi kinetik maksimum sama dengan energi potensial maksimum. Ini ya. Selanjutnya, ini merupakan tabel keadaan titik seimbang dan titik balik pada gerak harmonik sederhana. Nah, nama
Pertama nomor, ini nomor ya, nomornya sini, nomor, ini dia nomor. Energi, ada energi kinetik, potensial, dan mekanik. Nah, pada saat titik seimbang atau simpangannya sama dengan 0, di sana energi kinetiknya maksimum, dan titik baliknya atau saat disimpangkan I-nya dia mempunyai simpangan, dia energi kinetiknya minimum atau sama dengan 0. Nah, pada saat kalau energi potensial pada saat titik seimbang, energi potensialnya itu 0, tapi pada saat disimpangkan dia energi potensialnya itu maksimum. Jadi ada energi mekanik. Jadi pada saat titik seimbang dia mempunyai energi. Kan tadi energi mekanik itu penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi pada saat titik seimbang dan titik balik dia tetap mempunyai energi sebesar itu ya. Ini kita lanjutkan contoh getaran harmonik sederhana. Ini bisa kalian baca ya, ada pada olahraga panahan dan peredam kejut, ada lintasan skateboard dan kora-kora. Sekian, terima kasih.